Shalom. Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Damai sejahtera Allah dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita hari dan pagi ini. Pagi ini saya mau menyampaikan sebagian dari sabda Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di hari dan pagi ini kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami rindu, kami haus akan firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya akan bacakan, ini agak panjang, dari ayat 25 sampai ke 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Firman ini sangat sering kita dengarkan, dan bahkan ayat 33 ini sangat populer di antara kita anak Tuhan. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kunci yang dari Tuhan buat kita pagi ini dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang yang tidak mengerti firman ini. Dia karena kekhawatirannya kadang tidak pandang situasi, tidak lihat kiri dan kanan, tidak tahu lagi siapa saudaranya, main hantam karena kekhawatirannya. Dia khawatir kalau nanti anaknya tidak bisa dia sekolahkan. Dia khawatir kalau nanti di masa tuanya dia akan susah. Sehingga mumpung masih muda, main sabet, main hantam, tidak peduli saudara, tidak peduli, bahkan tidak peduli orang tua. Nah, itu semua dilakukan karena khawatir. Nah itu, Tuhan katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 27 ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menumpukan harta banyak-banyak? Ada orang kaya di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-16. Orang kaya ini menumpuk barang, menumpuk kekayaan, dan berkata kepada dirinya, bersenang-senanglah, makanan tersedia bagimu. Dia tidak tahu akan hidupnya. Malam itu Tuhan ambil hidupnya. Apa arti semuanya itu? Dan itu dikatakan firman Tuhan di sini, semua itu, ayat 32, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal kekhawatiran tadi, apa yang dia pikirkan, apa yang membuat dia khawatir, sehingga ketamakan keluar dari hidupnya, itu semua dilakukan, dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Artinya saudara dan saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal kasih Tuhan, yang mengenal kasih Kristus, yang peduli akan pengorbanan Kristus, beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan katakan bagi kita pagi ini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rustam, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan bagimu. Apa itu kerajaan Allah yang harus kita cari? Kerajaan Allah, coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata,
Kita lihat firman ini, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Cari dulu kerajaan Allah. Yesuslah kerajaan Allah. Yesuslah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi arti firman Tuhan, maksud dari firman Tuhan pagi ini buat kita ialah cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Begitu kita bangun pagi hari, pikirkan Tuhan terlebih dahulu. Mengucap syukur terlebih dahulu. Memikirkan kemuliaan Tuhan. Apa pujianku pagi ini untukmu Tuhan? Apa firman-Mu pagi ini untukku Tuhan? Itu yang dimaksud mencari kerajaan Allah. Pikirkan Tuhan terlebih dahulu. Jangan pikirkan dapur dulu. Jangan pikirkan pekerjaanmu yang lain dulu. Karena semua itu dikatakan dipikirkan, dicari, dikerjakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita yang mengasihi Tuhan, yang tahu akan kasih Kristus, pikirkan Tuhan dulu. Dia peduli akan hidupmu. Dia mengasihimu. Dia memperhatikanmu. Dan kalau kita pikirkan Tuhan, kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dialah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu disediakan Tuhan untuk orang yang terlebih dahulu memikirkan Tuhan. Sia-sia orang berusaha jika Tuhan tidak ada di dalamnya. Dia pemilik segala sesuatu. Dia terbaik. Dia tahu yang terbaik bagimu. Dia peduli akan hidupmu. Dia mau memberimu. Tetapi Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah salah. Ada banyak kita berkata, oh sudahlah, Tuhan tahu keadaanku. Tuhan tahu gerejaku juga jauh. Nggak gereja juga nggak apa-apa. Tuhan tahu di sini tidak ada apa-apa, ongkosku juga susah. Betul. Semua Tuhan tahu. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Tetapi dalam mencari kerajaan Allah, tempat dan situasi tidak masalah. Di mana kau ada, pikirkan Tuhan. Apa yang ada padamu, muliakan Tuhan. Dia akan menambah-nambahkan kepadamu hal yang tidak pernah kau pikirkan dan doakan. Puji Tuhan, bagi Dialah segala pujian, kemuliaan, dan hormat hari dan pagi ini. Mari saudaraku, pikirkan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupmu. Utamakan Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Maka Dia akan melakukan jauh dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Rustam Gultom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan firman-Mu itu ditemukan dalam hidup kami.
Ajar kami mencari dan memikirkan kerajaan Allah terlebih dahulu, sebab itulah yang menjadi tugas kami yang mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.